negara yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan. G-Friends, sejak tahun 1955, pemilihan umum di Indonesia selalu menjadi perhelatan politik yang penuh gegap gempita. Selalu saja ada cerita yang muncul dari pesta demokrasi terbesar di negara ini. Sistem yang dijalani juga beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari sistem berimbang atau proporsional yang artinya semua partai yang terlibat kebagian jatah kursi di pemerintahan sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sampai di tahun 1999 untuk pertama kalinya, pemilihan serentak dilakukan di seluruh pelosok negeri. Dan sejak tahun 2004, tahun yang digadang-gadang menjadi tonggak awal kemajuan demokrasi Indonesia, masyarakat diberi keleluasaan untuk memilih langsung anggota legislatif hingga presiden dan wakilnya. Tapi G-Friends, belakangan muncul wacana kalau di pemilu yang akan datang nih akan dilakukan sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Selanjutnya dalam G24 karya untuk semua golongan. Sejak awal tahun lalu, wacana pemilu dengan sistem proporsional tertutup muncul ke permukaan. Artinya nanti pemilih hanya bisa memilih partainya saja, tanpa tahu siapa kandidat caleg yang diusung dari tiap partai peserta pemilu. Sistem ini diusulkan dengan tujuan untuk menekan biaya pemilu yang disebut sangat mahal atau untuk meminimalisir praktek politik uang. Tapi di sisi lain, sistem ini juga bukan tanpa celah ya. Kalau sistem ini dijalankan, pemilih nggak bakal bisa tahu siapa anggota caleg yang akan memimpin dan menjalankan amanah warga di daerah pilihannya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, menyikapi hal tersebut, Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar bersama perwakilan dari 8 partai lainnya, mulai dari Sekjen sampai Ketua Umumnya, melakukan rapat konsolidasi untuk membahas terkait wacana sistem coblos partai yang dulu pernah dilakukan di pemilu tahun 1977. Untuk itu saya ingin membacakan pernyataan sikap 8 partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Yang kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PUU 6/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 kali pemilu, dan gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem. Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. Yang kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. G-Friends, sejak kesuksesan pemilu serentak yang dijalani di era reformasi, tepatnya tahun 1999 hingga pemilu yang terakhir, menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di mata dunia.
dan sudah menjadi tugas kita sebagai masyarakatnya untuk menjaga dan mempertahankan gelar tersebut. Karena dengan begitu kita bisa menunjukkan ke dunia internasional bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpinnya menjadi tanda solidnya tatanan demokrasi sebuah negara. Lagi pula secara logika demokrasi disebutkan bahwa dalam melakukan kinerjanya, pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Demikian informasi G24, karya untuk semua golongan. Golkar nomor 4.